Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun, di balik gema takbir yang kita lantunkan hari ini, dunia sedang dipenuhi kegelisahan. Manusia semakin maju dalam teknologi, akan tetapi semakin mundur dalam akhlak. Rumah-rumah semakin megah, akan tetapi semakin miskin ketenangan. Anak-anak tumbuh di tengah limpahan informasi, tetapi kehilangan arah dan keteladanan. Korupsi merajalela, amanah dipermainkan, kejujuran diperjualbelikan, dan sebagian manusia rela menggadaikan agama demi dunia yang sementara. Hari ini kita juga menyaksikan bagaimana kesucian keluarga perlahan dirusak, perzinahan dipermudah, pornografi dinormalisasi, penyimpangan fitrah dipromosikan dengan bahasa kebebasan dan hak asasi. Sementara rasa malu perlahan dicabut dari hati-hati manusia. Sebagian generasi muda kehilangan tujuan hidup mereka. Narkotika merusak masa depan mereka. Dunia maya mengambil alih ruang tarbiyah dan pendidikan keluarga. Dan tidak sedikit anak-anak yang lebih mengenal orang-orang di dunia maya daripada mengenal para nabi dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi luka umat Islam yang terus menganga. Gaza menangis, tanah kaum muslimin di berbagai negeri masih dipenuhi darah, ketakutan dan kehilangan. Sementara umat ini seringkali sibuk saling menyalahkan dan mudah terpecah belah oleh kebencian serta permusuhan. Maka pertanyaannya, wahai kaum muslimin, kemana manusia harus kembali ketika dunia kehilangan arah? Kemana keluarga harus kembali ketika rumah-rumah mulai kehilangan ketenangan? Kemana generasi harus kembali ketika akhlak dan fitrah perlahan dihancurkan? Jawabannya ada pada keluarga yang hari ini Allah muliakan kisahnya melalui Idul Adha, keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah, hanifan wa lam yaku minal musyrikin." Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah imam yang dijadikan teladan, yang patuh kepada Allah, lurus dan bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Kita meneladani Ibrahim bukan sekadar karena beliau seorang nabi, akan tetapi karena satu sosok Ibrahim seakan menjelma menjadi sebuah umat. Keteguhan imannya lebih kokoh daripada gunung-gunung yang ada. Kesabarannya lebih luas daripada hamparan padang pasir. Dan pengorbanannya melampaui batas yang sanggup dipikul oleh manusia biasa. Dari dirinya lahir rumah tangga yang dibangun di atas tauhid. Lahir generasi para nabi. Dan lahir warisan iman yang jejaknya masih menerangi bumi hingga hari ini. Ibrahim alaihi salam menjadikan Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya, di atas rasa takut, di atas cinta kepada dunia, bahkan di atas cinta kepada anak yang paling beliau sayangi. Di saat manusia hari ini sibuk membangun dunia, keluarga Ibrahim alaihi salam mengajarkan kepada kita cara membangun jiwa. Di saat banyak manusia mengejar kemewahan, keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam mengajarkan kepada kita makna dari pengorbanan. Dan di saat manusia hari ini kehilangan arah hidup mereka, keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam menunjukkan kepada kita jalan menuju keluarga Qur'ani dan moral insani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, jika hari ini kita ingin menyelamatkan umat, maka mulailah dengan menyelamatkan keluarga kita. Sebab kerusakan besar yang kita saksikan hari ini sesungguhnya lahir dari rumah-rumah yang kehilangan iman. Ketika ayah kehilangan keteladanan, ketika ibu kehilangan perannya dalam pendidikan, dan ketika anak-anak dibesarkan tanpa Al-Quran dan doa, maka jangan heran jika dunia dipenuhi kegelisahan dan kerusakan. Karena itu, pelajaran pertama yang harus kita ambil dari keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam adalah bahwa keluarga Qur'ani dibangun di atas tauhid dan ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Ibrahim alaihi salam. Beliau bukan hanya mengajarkan anaknya cara hidup, akan tetapi beliau mengajarkan cara untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kehidupan tersebut.
Bahkan ketika Ismail masih kecil, Ibrahim alaihi salam telah membawa keluarganya menuju tempat yang tandus dan tidak berpenghuni demi menjalankan perintah Rabb-Nya. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman di dekat rumahmu yang mulia agar mereka menegakkan salat. Perhatikanlah jemaah sekalian. Yang pertama kali dipikirkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam bukan kemewahan rumah untuk anaknya, bukan banyaknya harta, bukan kenyamanan dunia, akan tetapi agar bagaimana mereka menegakkan salat. Karena Ibrahim memahami bahwa rumah yang kehilangan salat akan kehilangan cahaya. Rumah yang jauh dari Al-Quran akan mudah dimasuki syaitan. Dan anak-anak yang tumbuh tanpa iman dan moral akan mudah diperebutkan oleh dunia. Hari ini banyak orang tua sangat khawatir anaknya gagal sekolah, gagal dalam karirnya, gagal dalam dunianya. Akan tetapi sedikit yang menangis ketika anaknya gagal mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian ayah bekerja siang dan malam, lupa memberi makan ruh mereka. Sebagian ayah bekerja siang dan malam demi memenuhi kebutuhan jasad anak-anaknya, akan tetapi lupa memberi makan ruh mereka dengan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian rumah dipenuhi dengan fasilitas, akan tetapi kosong dari sujud, zikir dan tilawah Al-Quran. Padahal keluarga Qurani tidak lahir dari banyaknya harta, akan tetapi dari banyaknya keberkahan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika kita ingin melahirkan moral insani di tengah rusaknya zaman ini, maka perbaikilah tauhid di rumah-rumah kita. Tegakkan ibadah solat, perdengarkan Al-Quran di rumah kita. Didik anak-anak kita untuk mengenal Allah sebelum mereka mengenal dunia. Sebab ketika sebuah rumah dibangun di atas iman, maka rumah itu akan tetap kokoh meskipun dunia di sekelilingnya sedang runtuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran kedua dari keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam adalah bahwa generasi soleh tidak lahir secara kebetulan. Generasi soleh lahir dari rumah yang mengajarkan pendidikan yang benar, disertai doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Ismail alaihi salam tumbuh menjadi anak yang taat ketika ayahnya menyampaikan perintah Allah untuk menyembelih dirinya. Ismail tidak membantah, Ismail tidak memberontak, Ismail tidak mempertanyakan perintah Rabb-Nya. Bahkan beliau justru berkata, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk anak-anak yang bersabar. Allahu Akbar. Jawaban seperti ini tidak lahir dalam sehari. Ia lahir dari rumah yang dibangun dengan petunjuk ilahi. Lahir dari ayah yang bertanggung jawab, lahir dari doa ibu yang mendidik dan kesabaran serta doa sang ibu. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Namun lihatlah generasi hari ini jemaah sekalian. Betapa banyak anak yang lebih dekat kepada telepon genggam mereka daripada orang tuanya. Mereka tumbuh di tengah arus pornografi, narkotika, pergaulan bebas, dan kerusakan dunia maya yang perlahan merusak fitrah serta kesucian jiwa mereka.
Mereka mencari pengakuan dengan membentuk geng motor, melakukan perusakan, dan sebahagian anak kehilangan arah hidup karena rumah tidak lagi menjadi madrasah iman buat mereka. Ayah hadir dengan tubuhnya, akan tetapi tidak dengan kepeduliannya. Ibu hadir di tengah anak-anaknya, akan tetapi perhatian mereka direbut oleh dunia maya. Padahal anak-anak tidak hanya membutuhkan makanan dan fasilitas, mereka membutuhkan perhatian, mereka membutuhkan pelukan, mereka membutuhkan nasihat, dan mereka membutuhkan doa yang menghidupkan hati mereka. Lihatlah Hajar dan Sarah, wanita-wanita mulia yang berada di balik lahirnya generasi besar dalam keluarga Ibrahim alaihi salam. Dari rahim dan didikan wanita-wanita bertakwa itulah lahir generasi yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah meremehkan peran seorang ibu. Dari lisannya anak belajar menyebut nama Allah. Dari pangkuannya anak mengenal kasih sayang. Dan dari doa-doanya di sepertiga malam lahirlah generasi yang kuat imannya. Karena itu, wahai kaum muslimin, jika kita ingin melahirkan generasi yang kuat imannya dan mulia akhlaknya, maka didiklah anak-anak kita dengan pendidikan yang benar sebelum dunia mendidik mereka dengan kerusakan. Tanamkan keimanan ke dalam hati mereka. Dekatkan mereka dengan salat dan Al-Quran. Ajarkan adab sebelum ilmu. Lalu iringi semua itu dengan doa-doa yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hati anak-anak kita berada di tangan Rabbul Alamin, dan hanya Allah yang mampu menjaga iman mereka di tengah kerusakan zaman ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran ketiga dari keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam adalah bahwa keluarga Qur'ani dibangun dengan kesabaran, komunikasi, dan pengorbanan. Bukan dengan ego dan kemarahan. Lihatlah rumah tangga Ibrahim alaihi salam. Ia bukan keluarga tanpa ujian. Ibrahim harus meninggalkan negerinya, menghadapi tekanan kaumnya, hidup dalam berbagai kesulitan, bahkan membawa Hajar dan Ismail ke lembah tandus yang tidak memiliki makanan dan kehidupan. Namun rumah itu tetap bertahan karena dibangun di atas iman dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Hajar ditinggal di padang gersang, beliau tidak berkata dengan amarah, "Mengapa engkau meninggalkan kami, wahai Ibrahim?" Akan tetapi beliau bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk ini?" Dan ketika Ibrahim menjawab ya, maka Hajar berkata dengan penuh keyakinan, "Idzan lan yudayyi'ana Allah." Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Allahu Akbar. Inilah rumah tangga yang dibangun di atas iman. Jangan tanya berapa cinta yang mereka miliki, namun tanyakan berapa banyak pengorbanan yang mereka persembahkan, berapa banyak kata maaf dan terima kasih yang mereka tuturkan, dan berapa banyak ego yang mereka tundukkan, karena cinta tak pernah ada tanpa maaf, pengorbanan, dan kesabaran. Hari ini betapa banyak rumah tangga runtuh bukan karena kurangnya harta, tetapi karena hilangnya kesabaran, komunikasi, dan saling memahami. Suami dan istri hidup di bawah satu atap, akan tetapi hati mereka berjauhan. Sedikit masalah berujung pertengkaran, sedikit kekecewaan berujung perpisahan. Lalu anak-anak menjadi korban dari ego orang-orang dewasa tersebut. Benar, perceraian dibolehkan dalam syariat. Namun ia adalah pintu terakhir setelah seluruh jalan perbaikan ditempuh. Sebab keretakan rumah tangga seringkali meninggalkan luka panjang dalam jiwa anak-anak. Maka kehilangan kehangatan, mereka akan kehilangan kehangatan seorang ayah, kehilangan kelembutan seorang ibu, lalu tumbuh mencari ketenangan di luar rumah yang tidak mungkin mereka dapatkan hari ini. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Wahai para suami,
Jangan hanya menjadi pemimpin dalam ucapan, tetapi jadilah teladan dalam akhlak dan kasih sayang. Wahai para istri, jangan lelah menjaga rumah dengan kesabaran, doa dan kelembutan. Tunjukkan kepada anak-anak kita apa itu cinta, apa itu komunikasi, apa itu pengorbanan. Karena rumah yang dipenuhi iman dan saling memaafkan akan melahirkan generasi yang kuat menghadapi fitnah zaman. Dan dari keluarga yang hangat serta dekat kepada Allah akan lahir moral insani yang menyelamatkan umat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran keempat dari keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam adalah bahwa keluarga Qur'ani harus dibangun di atas penjagaan moral, kehormatan, amanah, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Ibrahim alaihi salam. Beliau rela mengorbankan apa yang paling dicintainya demi menjalankan perintah Allah. Sebab keluarga yang dekat kepada Allah akan lebih memilih kehilangan dunia daripada kehilangan iman dan kemuliaan. Hari ini kita hidup di zaman ketika banyak manusia tidak lagi malu bermaksiat. Perzinahan dipermudah, pornografi dipromosikan, aurat diumbar demi perhatian manusia, bahkan penyimpangan fitrah LGBT dipoles dengan bahasa kebebasan dan hak asasi. Padahal Allah menciptakan manusia di atas fitrah yang suci. Lelaki tetap lelaki, perempuan tetap perempuan, dan keluarga dibangun di atas jalan yang Allah ridhoi. Ketika manusia mulai membanggakan penyimpangan dan menantang batas-batas Allah, maka sejarah kaum Nabi Lut seharusnya cukup menjadi peringatan bagi hati yang masih takut kepada Rabb-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka ketika keputusan azab kami telah datang, kami jungkir balikkan negeri kaum Nabi Lut dan kami menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi. Ketika fitrah dihancurkan, maka yang runtuh bukan hanya moral individu, tetapi masa depan peradaban manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u minal iman." Malu itu adalah bagian dari iman. Namun lihatlah hari ini jemaah sekalian, betapa banyak manusia kehilangan rasa malu. Kemaksiatan dipertontonkan, dosa dibanggakan. Bahkan sebagian orang merasa bangga ketika berhasil menarik perhatian manusia dengan membuka aurat dan menyobek kehormatan dirinya di dunia nyata maupun di dunia maya. Belum lagi berbagai kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terus bermunculan. Lebih menyedihkan lagi ketika sebagian pelakunya adalah oknum yang memiliki ilmu, jabatan dan kekuasaan. Orang-orang yang seharusnya menjaga moral, melindungi rakyat dan menjadi teladan bagi masyarakat. Ketahuilah, itu adalah pengkhianatan terhadap amanah, agama, jabatan dan kemanusiaan. Pelakunya wajib dihukum dengan adil dan korban wajib untuk dilindungi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "la takhunullaha war rasul." Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. "Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Dan mengkhianati amanah yang dipercayakan kepada kalian sementara kalian menyadarinya. Namun pada saat yang sama, kita juga harus adil dalam bersikap. Jangan karena perbuatan segelintir oknum lalu manusia membenci syiar Islam, merendahkan pesantren, atau mencurigai seluruh lembaga pendidikan agama dan negara. Sebab masih sangat banyak ulama, ustadz, guru ngaji, pesantren, dan tokoh masyarakat yang dengan ikhlas menjaga akidah dan akhlak generasi umat ini. Karena itu wahai kaum muslimin, keluarga Qur'ani tidak cukup hanya membangun kecerdasan anak-anaknya, akan tetapi juga menjaga kesucian hati, rasa malu, dan akhlak mereka. Ajarkan anak-anak kita untuk takut kepada Allah meskipun tidak dilihat oleh manusia. Ajarkan mereka
untuk menjaga kehormatan diri di tengah dunia yang sedang kehilangan rasa malu. Sebab ketika rasa takut kepada Allah hidup di dalam hati mereka, maka moral insani akan tetap terjaga meskipun fitnah zaman semakin merusak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudaraku kaum muslimin, pelajaran yang kelima dari keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam adalah bahwa keluarga Qur'ani tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri, akan tetapi juga untuk dakwah dan perbaikan umat. Ibrahim alaihi salam bukan hanya membangun rumah tangga yang saleh, akan tetapi juga memikul dakwah tauhid di tengah masyarakat yang rusak. Beliau rela dihina, diusir, bahkan dibakar demi mempertahankan agama Allah dan menyelamatkan manusia dari kesesatan. Karena itu, wahai kaum muslimin, jihad akbar hari ini adalah perjuangan menjaga iman dan memperbaiki umat di tengah fitnah zaman. Ayah membimbing keluarganya, ibu mendidik anak-anaknya, pemuda melawan hawa nafsunya, dan setiap muslim menyeru manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab keluarga Ibrahim mengajarkan kepada kita bahwa rumah yang dipenuhi iman dan dakwah akan melahirkan generasi yang mampu menjaga agama dan memperbaiki umat. Hari ini kita menyaksikan bagaimana umat Islam mudah terluka dan tercerai-berai. Sebagian manusia lebih sibuk memperbesarkan perdebatan daripada memperkuat persaudaraan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Di tengah berbagai fitnah pemikiran hari ini, umat Islam wajib menjaga kemurnian akidah dan manhaj mereka sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kita tidak boleh membuka pintu bagi pemikiran yang merusak kecintaan kepada sahabat Nabi dan memecah persatuan kaum muslimin atas nama fanatisme golongan. Namun pada saat yang sama, seorang muslim juga harus menjaga hikmah dan akhlak. Jangan sampai perbedaan membuat kita mudah menebarkan kebencian, saling menghina, dan saling memprovokasi. Belakangan ini, kita menyaksikan pula bagaimana sebahagian tokoh bangsa saling melontarkan sindiran yang menyerempet identitas, agama, dan kelompok tertentu. Padahal ucapan para tokoh itu seringkali ditiru oleh masyarakat bawah. Jika elit mempertontonkan permusuhan, maka rakyat kecil mudah terseret dalam konflik yang lebih luas. Oleh karena itu, seorang muslim harus menjadi peneduh, bukan penyulut kebencian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya disakiti. Kaum muslimin sekalian, lihatlah Gaza hari ini mengajarkan kepada kita betapa mahal harga sebuah persaudaraan yang hilang. Anak-anak kehilangan keluarga, ibu-ibu memeluk jasad anak-anak mereka, dan kaum muslimin di berbagai negeri masih meneteskan darah dan air mata. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa umat ini begitu mudah terluka? Salah satu sebab terbesarnya adalah karena umat ini kehilangan persatuan, keikhlasan, dan semangat pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa umat Islam sesungguhnya adalah satu tubuh. Jika satu bagian terluka, maka bagian lain ikut merasakan sakitnya. Oleh karena itu, jangan jadikan lisan dan media sosial kita sebagai sebab retaknya persaudaraan umat. Jangan mudah menyebarkan kebencian, jangan mudah memprovokasi, dan jangan menjadi sebab lahirnya konflik horizontal di tengah masyarakat. Sebab ketika persaudaraan runtuh, maka musuh-musuh Islam akan semakin mudah menghancurkan umat ini dari dalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita merenungkan pelajaran besar dari keluarga Nabi Ibrahim, maka sesungguhnya kita sedang belajar bahwa krisis terbesar manusia hari ini bukanlah kurangnya dunia, akan tetapi jauhnya hati dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Ibrahim bukan keluarga yang paling kaya, bukan pula keluarga tanpa ujian.
namun Allah mengabadikan kemuliaan mereka karena keimanan mereka, pengorbanan mereka, kesabaran, penjagaan moral, dan perjuangan dakwah mereka. Oleh karena itu, jika kita ingin menyelamatkan umat ini, maka mulailah dari rumah-rumah kita. Hidupkan salat dan Al-Quran. Didik anak-anak kita dengan iman dan akhlak. Jaga amanah dan kehormatan. Serta tanamkan semangat dakwah dan persaudaraan di tengah keluarga kita. Sebab dari rumah yang dekat kepada Allah akan lahir generasi yang menjaga agama, moral insani yang menyelamatkan negeri dan umat akan kembali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bisa jadi hari ini adalah Idul Adha terakhir dalam hidup kita. Bisa jadi hari ini adalah takbir terakhir yang masih sempat kita dengar. Maka jangan pulang dari tempat ini dengan hati yang sama. Jangan pulang dari tempat ini dengan hati yang sama. Pulanglah dengan jiwa yang lebih dekat kepada Allah, dengan keluarga yang ingin kita selamatkan, dan dengan tekad untuk menjadi muslim yang lebih jujur dalam iman, pengorbanan, dan dalam dakwah. Oleh karena itu, di hari yang mulia ini, mari kumpulkan seluruh hati dan jiwa kita, memohon kepada satu-satunya zat yang maha kuasa, maha pengasih, lagi maha penyayang, agar Allah memperbaiki keadaan umat ini, mengangkat penderitaan kaum muslimin, dan menjaga negeri kita dari fitnah yang merusak agama dan persatuan kita. Ya Allah, Ya Ghaffar, Engkau adalah Tuhan yang maha pengampun. Di hari Idul Adha yang mulia ini, kami datang kepadamu dengan membawa dosa-dosa kami yang menggunung tinggi, kelemahan kami dan hati kami yang sering jauh darimu. Maka ampunilah kami. Jangan Engkau biarkan hati kami keras di tengah banyaknya nasihat dan peringatan. Ya Allah, Ya Hafidh, Engkau adalah Tuhan yang maha menjaga. Sebagaimana Engkau menjaga keluarga Nabi Ibrahim dengan iman dan ketaatan, maka jagalah keluarga-keluarga kami. Jadikan rumah-rumah kami dipenuhi salat, Al-Quran dan kasih sayang, serta ketenangan. Lembutkan hati para ayah untuk membimbing keluarganya. Muliakan para ibu dengan kesabaran dan keteguhan. Dan jadikan anak-anak kami generasi yang mencintai iman dan membenci kemaksiatan. Ya Allah, Ya Latif, Engkau adalah Tuhan yang maha menyelamatkan. Selamatkan generasi muda kami. Lindungi mereka dari narkotika, pornografi, pergaulan yang merusak, kekerasan, dan penyimpangan fitrah. Jangan biarkan anak-anak kami kehilangan arah di zaman yang penuh fitnah ini. Dekatkan hati mereka kepada masjid, ilmu, serta Al-Quran-Mu. Ya Allah, Ya Wali, Engkau adalah Tuhan yang maha melindungi. Lindungi dan perbaikilah negeri kami. Jauhkan bangsa kami dari pengkhianatan, dari kezaliman, dan dari hilangnya amanah. Karuniakan kepada para pemimpin kami hati yang takut kepadamu, Ya Allah, yang mencintai keadilan, dan yang berpihak kepada kebenaran serta rakyat kecil. Ya Allah, Ya Muqallibal Qulub, Engkau adalah Tuhan yang maha menyatukan. Satukan hati kaum muslimin. Jangan jadikan kami umat yang mudah dipecah belah oleh kebencian dan permusuhan. Jauhkan negeri kami dari konflik, dari fitnah, dan dari pertikaian yang menghancurkan persaudaraan kami. Ya Allah, Ya Nasir, Engkau adalah Tuhan yang maha penolong. Tolonglah saudara-saudara kami di Gaza, di Palestina, di Suriah, dan di setiap negeri kaum muslimin yang tertindas di dalamnya. Kuatkan hati mereka, lindungi anak-anak mereka, obati luka mereka, dan turunkan pertolongan-Mu yang tidak mampu ditahan oleh siapapun, Ya Allah. Ya Rabbana, jangan biarkan Idul Adha ini berlalu tanpa perubahan pada diri kami. Ajarkan kami untuk lebih taat. Ajarkan kami untuk lebih taat.
Ajarkan kami untuk lebih taat, untuk lebih ikhlas, dan untuk lebih peduli kepada umat, dan lebih siap berkorban demi agamamu yang mulia ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya mujibad da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'da'aka ya azizu ya qahhar ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.